Kisah Imam Abu Hanifah, ulama besar pendiri mazhab Hanafi, biografi lengkap dan inspiratif. Bayangkan, seorang anak kecil di kota Kufah, Irak, yang tumbuh di tengah gemuruh pasar dan debat keagamaan. Siapa sangka, anak ini kelak menjadi salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam, pendiri mazhab fikih terbesar di dunia, yaitu mazhab Hanafi. Inilah kisah inspiratif Imam Abu Hanifah, sosok jenius yang menjunjung tinggi akal, keadilan, dan integritas. Di tengah tekanan politik dari penguasa, fitnah zaman, dan ancaman dari kekuasaan tirani, beliau tetap teguh. Bahkan ketika tawaran jabatan tinggi datang, ia menolak dan lebih memilih penjara demi menjaga prinsipnya. Tapi bagaimana perjalanan seorang anak biasa bisa menjadi cahaya bagi jutaan umat? Mari kita simak kisahnya. Masa kecil dan latar belakang keluarga. Abu Hanifah, nama lengkapnya adalah An-Nu'man bin Thabit, lahir pada tahun 80 Hijriah atau sekitar 699 Masehi di kota Kufah, Irak. Ia berasal dari keluarga keturunan Persia yang telah memeluk Islam. Ayahnya, Thabit, dikenal sebagai pedagang kain yang jujur. Sejak kecil, Abu Hanifah tumbuh dalam lingkungan yang religius dan kaya nilai keislaman. Namun, masa kecilnya lebih banyak dihabiskan membantu ayahnya berdagang, bukan menuntut ilmu seperti kebanyakan ulama lainnya. Takdir berubah ketika suatu hari ia berpapasan dengan ulama besar Hasan al-Basri, yang kemudian menyarankannya untuk menekuni ilmu agama. Masa remaja dan awal menuntut ilmu. Mendapat nasihat tersebut, Abu Hanifah memulai perjalanannya dalam menuntut ilmu. Ia belajar kepada lebih dari 4.000 guru, termasuk ulama besar seperti Hamad bin Abi Sulaiman, Paliyang guru utamanya dalam fikih, serta berinteraksi dengan generasi tabi'in. Ia juga sempat bertemu beberapa sahabat Nabi seperti Anas bin Malik. Pada usia 22 tahun, setelah wafatnya gurunya Hamad, Abu Hanifah menggantikan posisi beliau sebagai pengajar. Ia mulai menyusun sistematika fikih yang logis, terstruktur, dan relevan dengan kehidupan masyarakat urban saat itu. Kedewasaan intelektual dan metodologi. Imam Abu Hanifah dikenal dengan pendekatan rasional dalam fikih. Ia lebih banyak menggunakan kias atau analogi, istihsan atau preferensi hukum, dan ijma atau konsensus dalam menggali hukum Islam. Metodologi ini sangat dibutuhkan di Kufah, kota yang jauh dari Madinah dan memiliki sedikit riwayat hadits. Karya-karya beliau tidak banyak ditulis langsung oleh beliau sendiri, tetapi diwariskan melalui murid-muridnya seperti Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Melalui mereka lahirlah kitab-kitab fikih besar seperti Al-Mabsut, Al-Jami, dan Asy-Syiar. Ujian dan penolakan jabatan. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan awal Abbasiyah, Abu Hanifah ditawari posisi sebagai qadhi atau hakim agung. Namun, ia menolak, bukan karena beliau tidak mampu, melainkan karena takut kehilangan independensi keilmuan dan integritas moral. Penolakannya ini membuatnya dipenjara oleh Khalifah Al-Mansur. Di penjara inilah, dalam kondisi sakit, beliau terus mengajar dan menulis fatwa. Hingga akhirnya, pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, Imam Abu Hanifah wafat dalam keadaan ditahan di dalam penjara karena sakit. Jenazahnya disalatkan oleh puluhan ribu orang di Baghdad. Warisan besar dan pengaruh global. Setelah wafatnya Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi menyebar luas ke berbagai belahan dunia seperti di Asia Tengah, India, Turki, Balkan, bahkan Indonesia. Mazhab ini menjadi mazhab resmi pada saat kekhalifahan Abbasiyah dan Ottoman selama berabad-abad. Warisan intelektual Imam Abu Hanifah tidak hanya pada fatwa, tapi juga pada prinsip keadilan, toleransi, dan rasionalitas dalam Islam.
Ia adalah simbol bagaimana Islam bisa menyatu antara wahyu dan akal. Kisah Imam Abu Hanifah adalah kisah tentang keberanian memilih jalan yang benar, meski harus menolak kekuasaan, menanggung penderitaan, dan hidup dalam tekanan. Beliau membuktikan bahwa ilmu dan integritas jauh lebih berharga dari dunia yang fana. Hari ini jutaan umat Islam mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi lebih dari itu, kita belajar bahwa menjadi ulama sejati itu adalah tentang memperjuangkan kebenaran dan bukan mengejar popularitas. Jika kamu merasa terinspirasi, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak orang mengenal sosok luar biasa ini. Terima kasih atas dukungannya. Sesungguhnya hanya Allah yang Maha Tahu kebenarannya.